Beralih ke informasi lain saudara, setelah 8 jam petugas pemadam kebakaran akhirnya bisa memadamkan si jago merah yang melalap apartemen Mediterranean Tower C, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik di bagian basement. Para penghuni apartemen Mediterranean Tower C kembali ke unit apartemennya setelah petugas pemadam kebakaran memastikan situasi aman. Mereka mulai memadati lobi untuk naik ke unit kamar apartemen meski sejumlah pekerja masih membersihkan lantai yang basah. Selama kurang lebih 8 jam, akhirnya petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api. Petugas memastikan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Terus. Pelan lagi, santai kok. Tangan satu backup dia. Evakuasi penghuni apartemen berlangsung dramatis. Petugas damkar menggunakan tangga besi mengevakuasi penghuni dari lantai atas. Penghuni apartemen mengaku kondisi di apartemen banyak asap sehingga rata-rata penghuni mengalami sesak nafas. Terus. Pelan lagi, santai kok. Tangan satu backup dia. Saya terakhir di lantai 33, cuma saya jatuh dari lantai 9. Itu kondisi di dalam gimana, Pak? Sudah asap semua? Iya, gelap semua. Dari lantai 9 itu sudah gelap. Itu kemarin tadi di belakang saya masih banyak orang. Ya itu banyak kemasukan asap setelah saya buka waktu saya melarikan diri lewat tangga darurat. Setelah itu waktu masih kondisi tertutup nggak banyak masuk asap. Diduga kebakaran bermula dari basement gedung apartemen. Salah satu penghuni mengaku kaget asap tiba-tiba masuk lewat saluran udara hingga mengepul ke lantai atas apartemen dan tangga darurat. Petugas damkar kini masih fokus memadamkan api sambil menyisir tiap lantai apartemen untuk memastikan tidak ada satupun korban yang terjebak di dalam apartemen. Juga panel listrik yang ada di bawahnya Superindo itu terjadi konsleting listrik gitu. Terjadi kebakaran, terjadi konsleting. Nah, akibat itu asap itu masuk ke saluran udara maupun emergency stair yang ada di apartemen Medit itu. Kamar gitu, Pak. Apanya? Dari salah satu kamar atau gimana? Oh, bukan. Sekitar basement. Ya, kita sisir. Posisi kita sekarang sisir. Seluruh lantai kita amankan. Berarti seluruh lantai Kita amankan. Tiga, Pak. Jadi untuk nyawa kita nggak main-main. Jadi setiap lantai akan kita sisir satu persatu. Informasi terkini dari pemadaman dan evakuasi penghuni apartemen Mediterania di Jakarta Barat, kita temui jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda dan juru kamera Ova Farid dari lokasi kejadian. Fedriska, untuk saat ini kita mengetahui bahwa para penghuni sempat panik dan juga mengalami sesak nafas akibat kebakaran yang terjadi di apartemen Mediterania. Untuk saat ini seperti apa proses pemadaman dan juga apakah ada korban luka ataupun korban jiwa akibat kebakaran? Ya, Juno, kalau misalkan untuk korban jiwa ini dipastikan tidak ada. Tadi setelah kemudian petugas pemadam kebakaran ini memasuki proses pendinginan dan juga saat ini artinya proses pemadaman sudah selesai. Tadi kalau misalkan kita hitung sejak tadi pagi ketika awal mula kebakaran ini pada pukul 7:30 ini artinya sudah 8 jam dari petugas pemadam kebakaran melakukan pemadaman di apartemen Mediterranean Tanjung Duren. Nah, untuk memastikan seperti apa kemudian penanganan terhadap beberapa dari penghuni, kita saat ini sudah
bersama dengan pihak pengelola dari apartemen Mediterania, Bapak Erlan Kalo. Bapak selamat sore. Sore Mbak, makasih banyak. Oke, Bapak, ini kan artinya sudah selesai proses pemadaman. Lalu apakah dari para penghuni ini sudah diizinkan untuk masuk ke unit masing-masing? Iya, jadi perlu saya luruskan bahwa sebetulnya pemadamannya itu sebetulnya cepat Mbak. Jadi yang kebakar itu di basement 3 di panel listrik gitu. Nah itu hanya setengah jam itu api sudah padam, cuman imbasnya asap doang. Nah untuk saat ini sebetulnya yang lama itu adalah proses evakuasinya Mbak. Itu memakan berapa jam. Ya kita bersyukur tidak ada korban jiwa ya, semua selamat, sebagian dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Nah, sekarang untuk kondisi sekarang ini sedang dilakukan pengeringan di beberapa lantai ya, dilakukan pengeringan, terus di pengecekan kabel-kabel apa semua. Nah, saat ini sebagian lantai, sebagian besar dari lantai 8 ke atas itu udah menyala listriknya Mbak. Udah diizinkan. Sementara kita karena ini kan damkar yang berkapasitas untuk menyatakan dia aman apa enggak. Memastikan aman. Iya, tapi kelihatannya udah aman Bu. Nah sementara ini kita pendataan unit-unit apa aja yang bisa ditempati, yang listriknya udah padam, yang udah nyala. Sementara yang padam nanti kita yang tidak bisa dipakai untuk sementara kita nanti evakuasi ke minta sewakan ke hotel-hotel terdekat. Nanti kita dari badan pengelola yang membayarkan gitu Bu. Ya. Terkait dengan unit-unit yang masih padam ini listriknya, nah bagi mereka yang ingin kemudian mengambil barang-barang penting, mungkin barangkali apakah itu diizinkan? Sudah. Sekarang sedang berlangsung Mbak. Jadi ada yang seperti yang punya bayi, dia mau ngambil peralatan karena waktu evakuasi itu kan dia nggak sempat, buru-buru. Ada yang tadi yang belum mematikan air katanya keran. Nah sekarang ini saat ini mereka dipersilakan masuk tapi ada pendampingan dari kami. Jadi yang bisa ambil barangnya, melakukan ambil barangnya. Ini kita satu-satu mereka udah naik Mbak. Udah Artinya bisa saat ini masih proses pendataan untuk mana yang akan disewakan kamar terdekat begitu ya Pak ya? Betul Bu, dan sebagian besar kemungkinan malam ini bisa ditempati Bu, karena listriknya nih. Nah tim kami itu sekarang membersihkan lantai-lantai, pengeringan Bu, karena kan ada yang tadi disemprot untuk ini ya, untuk asap untuk antisipasi. Nah itu dilakukan pengeringan, kelihatannya udah selesai. Nah sekarang ini tahap nanti pendataan unit-unit aja, mana aja yang bisa ditempati. Mungkin mudah-mudahan bisa lancar ya Mbak ya. Baik, terima kasih banyak Pak Erlan atas waktunya. Nah itulah tadi Juno, sebetulnya ada sebanyak 144 ya kalau misalkan data yang kami dapatkan dari posko pemadam kebakaran yang ada di apartemen Mediterania, yang mana mereka ini selamat, namun hanya saat ini masih menunggu terkait apakah unit mereka ini sudah bisa ditempati atau tidak, atau justru kalau misalkan memang belum bisa ditempati, ini akan disewakan kamar yang tidak jauh letaknya dari apartemen, sehingga memang bagi penghuni yang memang ingin mengambil barang-barang penting apabila memiliki bayi, barang-barang yang memang urgent untuk dibawa, ini diizinkan kembali ke unit, namun hanya untuk mengambil barang-barang yang penting saja, nanti turun lagi begitu dalam pengawasan dari pihak pemadam kebakaran. Nah terkait dengan yang dirujuk ke rumah sakit, ini informasinya ada 23 orang dengan keluhan sesak nafas. Ini ada beberapa di rumah sakit Pelni, kemudian ada di rumah sakit terdekat yang tidak jauh dari Tanjung Duren, sehingga ini sudah dievakuasi ke 23-nya ke rumah sakit terdekat. Jadi memang saat ini statusnya dari kebakaran di apartemen Mediterania ini adalah sudah selesai pemadaman, namun hanya saja butuh proses untuk pembersihan sisa-sisa bekas kebakaran tadi, dan kemudian akan didata juga mana yang akan disewakan kamar di tempat terdekat atau bisa kembali menginap di unit mereka. Jadi memang informasinya tadi kalau misalkan untuk lantai 8 ke atas ini sudah dipastikan listrik sudah kembali menyala dan mereka bisa kembali menempati unit-unit mereka yang saat ini bisa ditempati. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jurnalis Kompas TV, Fedriska Anda, dan juga juru kamera Ova Farid dari apartemen Mediterania Tanjung Duren, Jakarta Barat.